Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Fatih Firdaus dengan NIM 2300899. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai asesmen pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan pengertiannya dulu. Asesmen pembelajaran adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, menginterpretasi, dan menggunakan informasi tentang hasil belajar siswa. Tujuannya adalah untuk memahami perkembangan siswa, mengukur pencapaian belajar mereka, serta meningkatkan kinerja guru serta siswanya. Istilah asesmen ini diartikan oleh Stiglitz pada tahun 1994 sebagai penilaian proses, kemajuan, dan hasil belajar siswa atau outcomes. Nah, jadi asesmen pembelajaran ini dilakukan oleh guru kepada siswanya agar guru mengetahui sejauh mana siswanya mengetahui dan seperti apa output siswanya setelah pembelajaran. Nah, selanjutnya ada tujuan asesmen pembelajaran. Jadi, tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mengukur pencapaian belajar siswa. Nah, asesmen pembelajaran ini digunakan untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada memberikan umpan balik atau feedback, yang dimana hal ini tuh memberikan informasi kepada siswa tentang kemajuan belajar mereka. Umpan balik atau feedback ini membantu siswa memahami kekuatan dan kelemahan kelemahan mereka dalam pembelajaran. Yang ketiga, ada mendukung pengambilan keputusan. Nah, asesmen membantu guru dalam merencanakan pengajaran dan memperbaiki proses pembelajaran, serta informasi dari asesmen dapat digunakan untuk menyesuaikan metode pengajaran agar lebih menarik. Yang keempat, memotivasi siswa. Nah, asesmen pembelajaran yang dilakukan secara konsisten dan memberikan umpan balik yang konservatif dapat merangsang motivasi belajar siswa. Selanjutnya ada jenis-jenis asesmen pembelajaran. Jenis yang pertama ada asesmen formatif. Nah, asesmen formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran. Tujuannya untuk memantau kemajuan belajar siswa dan memberikan umpan balik yang sesuai untuk meningkatkan pembelajaran. Contohnya itu tes sepanjang semester atau observasi guru. Yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen ini dilakukan pada akhir suatu periode pembelajaran. Tujuannya untuk menilai pencapaian belajar siswa. Nah, biasanya digunakan untuk memberikan penilaian akhir. Contohnya itu ujian semester dan ulangan akhir semester. Yang ketiga, ada asesmen diagnostik. Asesmen ini dilakukan sebelum pembelajaran dimulai. Tujuannya untuk menilai pengetahuan awal siswa dan informasi dari asesmen ini digunakan untuk merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Contohnya adalah pretest dan tes masuk. Nah, selanjutnya ada teknik-teknik asesmen pembelajaran. Yang pertama ada teknik tes tertulis. Tes ini melibatkan pertanyaan tertulis yang harus dijawab oleh siswa. Nah, jenis tes tertulis ini meliputi pilihan ganda, esai, dan isian singkat. Yang kedua ada tes observasi. Nah, tes observasi ini guru mengamati perilaku dan aktivitas siswa selama pembelajaran. Observasi dapat dilakukan secara langsung atau menggunakan teknologi seperti kamera pengawas. Yang ketiga, ada teknik proyek. Nah, teknik proyek ini biasa digunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Contohnya itu siswa diberi tugas untuk membuat suatu atau menyelesaikan suatu proyek. Nah, proyek ini dapat melibatkan penyelidikan, pengumpulan data, dan presentasi. Yang keempat, ada portofolio. Siswa ini mengumpulkan contoh-contoh karya mereka yang mencerminkan kemajuan belajar mereka. Portofolio bisa berupa tulisan, gambar, atau proyek yang telah mereka selesaikan. Nah, selanjutnya ada contoh-contoh dari keempat jenis asesmen pembelajaran yang tadi. Yang pertama, contohnya itu tes pilihan ganda atau tes tertulis ya. Contohnya ini ada materi matematika, ilmu pengetahuan alam, atau bahasa yang diselesaikan dengan memilih pilihan ganda atau secara menjawab tertulis.
Yang kedua ada observasi. Contohnya itu guru mengamati siswa saat bekerja kelompok dalam tujuan untuk menilai kemampuan kerjasama siswa tersebut dan bagaimana siswa tersebut berkontribusi satu sama lain. Nah, yang ketiga ini proyek. Contohnya itu siswa diminta untuk membuat maket tentang struktur atom sebagai bagian dari pembelajaran kimia. Yang keempat ada portofolio, itu contohnya ya siswa menyimpan contoh tulisan terbaik mereka dari setiap mata pelajaran dalam satu folder. Nah, tentu saja keempat jenis-jenis dan contohnya ini bertujuan satu agar dapat memahami, menilai, dan melihat potensi siswa atau kemampuan siswa dalam pembelajaran mereka. Jadi, dapat disimpulkan asesmen pembelajaran adalah bagian integral dari proses pembelajaran yang efektif. Nah, melalui berbagai teknik asesmen seperti teknik pilihan ganda, tes tertulis, observasi, dan eh, proyek serta portofolio ini, guru dapat memantau kemajuan belajar siswa, memberikan umpan balik yang tepat, serta merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Nah, dengan menggunakan asesmen secara berkala, guru dapat memperoleh gambaran yang lengkap tentang kemampuan dan kebutuhan belajar siswa. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyesuaikan metode pengajaran, materi pembelajaran, dan strategi evaluasi sesuai dengan kebutuhan siswa. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.